Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Adiyat. Ayat kelima udah apa belum ya? Belum ya? Sekarang baru kelima ini. Baik, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sadaqallahul azim. Kita sudah bahas ayat 1 sampai dengan 4. Wal 'adiyati dhabha. Sebagian ulama ada yang menafsirkannya dengan kuda perang. Sementara sebagian yang lain menafsirkannya dengan onta yang membawa jamaah haji. Kata Allah, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a. Kuda itu atau onta itu bergerak di pagi hari sehingga membuat debu-debu. Kalau pagi itu biasa ya debu semua sudah turun karena cuaca dingin maka debu semua menempel ke tanah. Nah, pagi hari itu kuda itu bergerak dengan cepat, maka dia akan memercikan debu-debu dan juga ketika terkena bebatuan, maka kemudian batu itu memercikan api atau cahaya. Ini simbol
bagaimana suasana pagi yang kemudian dimulai dengan aktivitas ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, burika ummati fi bukuriha, umatku diberikan keberkahan di pagi hari. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengirim pasukan itu pagi-pagi, karena memang pagi-pagi itu penuh dengan keberkahan. Orang Betawi nggak ngerti hadis itu, taunya bangun pagi tong, ntar rezeki lu dipatok ayam, gitu katanya. Padahal memang keberkahan itu di pagi hari. Maka orang Islam itu Masya Allah ya, hidupnya mestinya penuh dengan keberkahan, karena dia pagi-pagi udah bangun sholat subuh. Itu yang membuat orang-orang di luar Islam itu iri. Mereka nggak bisa bangun pagi itu. Kita umat Islam harus bangun pagi-pagi sholat subuh itu. Keren lah. Orang bisa bangun pagi itu luar biasa. Kalau orang jalan 3 kilo, 10 kilo biasa. Tapi bangun pagi subuh, wah itu yang keren tuh, dahsyat. Maka orang yang bisa bangun subuh, terus sholat berjamaah, kata Nabi, hilang dari dirinya bau aroma kemunafikan. Insya Allah. Kalau kita masih berat, susah bangun subuh, jangan-jangan dekilnya munafik masih nempel di badan kita itu ya, jadi berat. Maka kata Allah, fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a, debu-debu kemudian pada berterbangan. Lalu setelah itu fa wasatna bihi jam'a. Lalu kuda atau onta itu wasata, itu artinya tengah-tengah. Maka orang yang suka menengahi disebutnya wasit. Wasit itu bahasa Arab itu. Wasit. Dia tugasnya ngapain tuh? Menengahi supaya jangan pada berantem, jangan pada konflik. Meskipun ternyata gara-gara wasit malah jadi konflik, gara-gara Argentina vs Mesir. Banyak pelanggaran dibiarkan ya. VAR nggak dicek gara-gara wasit. Nah itu wasit yang tidak mewasiti berarti dia. Jadi wasit itu artinya dari kata wasata, tengah-tengah. Kita umat Islam disebut dengan ummatan wasata, umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu dalam surat Al-Baqarah, pas di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan ada 286 dibagi 2, 143. Maka di ayat 143 itu pas ditaruh di tengah-tengah, ngomongin tentang umat Islam ini umat yang tengah-tengah. Ayatnya ada pas tengah-tengah. Itu bukan kebetulan, itu memang Allah yang sudah mendesainnya. Keren lah. Kenapa kita umat Islam disebut dengan umat pertengahan? Umat wasit, karena kita akan jadi wasit nanti kan di padang mahsyar, ketika Allah tanya kepada para nabi Nuh, Hud, Saleh dan semua nabi itu, apakah kalian sudah mengajak kaum kalian untuk menyembahku, memperingatkan mereka akan terjadinya hari ini? Kata para nabi, sudah ya Allah, aku sudah berdakwah kepada mereka puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kenapa mereka nggak mau beriman? Saya berlepas diri ya Allah, yang penting saya sudah menyampaikan, saya sudah mengingatkan, saya sudah ngasih tahu. Perkara mereka beriman atau tidak beriman, itu urusan mereka. Maka Allah tanya kepada kaumnya, benarkah ini Nuh, Hud, Saleh sudah berdakwah kepada kalian? Kata mereka, enggak ada tuh. Enggak pernah itu. Mereka ngajakin kita, enggak ngasih tahu. Ongkoh-ongkoh baik, perasaan waktu di dunia dulu. Maka Allah balik tanya, Hud, ini katanya enggak nih. Nuh, katanya kamu enggak nyampaikan dakwah. Sudah ya Allah. Siapa yang menjadi saksi bahwa kau sudah menyampaikan itu? Maka para nabi bilang umat Muhammad. Disitulah kita jadi wasit di situ. Maka disebutnya wasata. Taib, fa wasata nabihi jam'a. Maka kuda itu atau onta itu langsung melesat pas ke tengah-tengahnya. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah jam'a, perkumpulan. Ini orang pada ngumpul, dia langsung ke tengah itu. Bukan ngajar yang pinggir-pinggir, enggak, langsung pap ke tengahnya.
Itu mana fawasatna bihi jam'a. Maksudnya apa? Kalau pakai pendapat pertama, ini surat Al-Adiyat menceritakan tentang kuda perang, maka kuda itu dinaiki oleh kaum muslimin untuk menyerang langsung ke jantung pertahanan musuh. Luar biasa. Setelah itu memporak-porandakannya. Bagaimana Khalid bin Walid memporak-porandakan tentaranya Musailam al-Kadzab di Yamamah itu. Nggak ada yang bisa menembus. Dia pakai benteng, pakai kayu, papan-papan begitu. Jadi nggak bisa diserang tuh. Maka Khalid bin Walid dia bawa tombak, dia naik kuda itu, kudanya langsung lompat nabrak pembatas itu, langsung ke pusat tengah-tengahnya itu. Kalau sekarang saya mati, maka saya rela, saya mati di medan perang. Yang penting pasukan ini harus bisa masuk menguasai kota Yamamah itu. Maka masuk, porak-poranda tuh pasukan itu. Dan beliau nggak mati, cuma terkena sedikit sayatan pedang. Begitu selalu, pokoknya setiap pertempuran Khalid maju ke pusat perkumpulan jantung pertahanan musuhnya. Dia berharap terbunuh di situ, tapi nggak terbunuh. Justru meninggalnya beliau sakit, demam, meriang di rumah. Menangis dia, wahai Umar, izinkan aku berangkat berperang. Aku ingin mati di medan perang. Aku nggak mau seorang laki-laki tapi matinya di kasur. Ini banci kalau bahasa kitanya. Harusnya di medan perang ini. Kenapa saya matinya di sini? Izinkan saya pergi. Khalid, kau sedang sakit. Saya nggak mau. Saya ingin mati di medan perang, berjuang, memakai pakaian besi. Luar biasa. Dan akhirnya beliau meninggal. Orang pada, ya Allah, kasihan Khalid ingin mendapatkan syahid tapi tidak mati syahid. Kata Umar bin Al-Khattab, justru itu Allah yang menginginkan dia mati di mati di atas pembaringan. Kenapa begitu wahai Umar bin Al-Khattab? Karena Nabi Muhammad telah memberikan julukan kepada Khalid bin Walid sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kalau Khalid mati di medan perang, yang bunuh Khalid akan sesumbar dan mengatakan, pedang Allah saya tebas. Maka Allah tidak membiarkan itu terjadi. Allah bikin Khalid bin Walid meninggalnya di atas kasur, supaya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus ini, tidak pernah ada yang bisa mematahkannya. Luar biasa. Jadi mereka dia para sahabat itu masya Allah kalau berperang itu bukan yang pinggir-pinggir yang receh-receh, langsung ke jantung pertahanan musuh, langsung ke pusatnya. Luar biasa ya. Kalau kita nyari yang cemen-cemen dulu lah gitu. Yang intinya makanan kasih ya siapalah gitu. Siapa yang berani maju? Oh, begitu yang maju, yang gede. Enggak, jangan ente lah. Itu yang urusan gitu. Para sahabat enggak, maju langsung. Masya Allah. Itu kalau dimaknai Al-Adiyat sebagai kuda perang. Kalau Al-Adiyat difahami sebagai ontak yang membawa jamaah haji, maka fawasatna bihi jam'a, artinya kata makhul itu maksudnya adalah Muzdalifah. Jadi pagi-pagi kan dari Arafah kemudian mabit di Muzdalifah sampai sholat subuh tuh. Ba'da subuh baru Nabi dan para sahabat bertolak sebelum matahari meninggi, itu sudah berjalan. Nah itu bawa jamaah haji yang begitu banyak mengeluarkan kepulan debu. Maka Muzdalifah disebutnya dengan jamaah. Kenapa? Karena di situ manusia ngumpul semuanya. Dari Arafah sebelum ke Mina semua ngumpulnya di Muzdalifah. Karena itu dia disebut dengan jamaah, tempat manusia berkumpul sebelum bertolak menuju Mina. Yang kedua, karena di situ orang mengumpulkan batu kerikil. Buat apa? Untuk lempar jumroh besok. Aqabah 7. Ditambah lagi hari tasyrik. Kalau nafar awal berarti kan 3 kali 7 21 kali 2 40
berapa? 42. Tambah 7, 49. Nafar awal 49, batu kerikil. Kalau nafar tsani 49 tambah 21 sama dengan 70. 70 batu tuh. Di mana ngumpulinnya? Di Muzdalifah. Ngambilin, hitung batu tuh. 1, 2. Saya mau nafar tsani ini sampai tanggal 13 dapat 70 sama dia. Dilebihin 3. Untuk apa? Takut-takut ada yang meleset. Takut salah lempar. Atau kalau nafar awal, nah dia ngambil 49 batu, ngumpulin batu. Mengumpulkan batu buat lempar jumrah besok. Cuman karena malam, itu mohon maaf kalau zaman sekarang hati-hati. Kenapa? Karena di situ jumlah semua manusia kan dari Arafah wajib di situ tuh mabit. Meskipun ada yang mabitnya sampai jam 1 doang, ada yang sampai jam 3, ada yang sampai subuh, ada yang cuman lewat doang, murur. Yang sakit-sakitnya pada gempor pada segala macam lah itu lewat doang, nah itu dia nggak murur namanya, nggak mabit, yang inap. Ada yang mabitnya di bus, nggak turun, tidur aja di bus. Udah berapa jam nih? Udah lanjut. Tapi ngambil batu tuh di situ. Kan karena malam tambah ngantuk capek, mohon maaf, kadang-kadang batunya suka dapat yang KW. Apa tuh batu KW itu? Namanya orang banyak di situ kan malam-malam habis dari Arafah capek makan segala macam, nah, selesai itu tidur, begitu bangun tidur ada yang mules dulu tuh. Kamar mandinya terbatas, dia mau ke kamar mandi ngantrinya 2 jam, begitu giliran dia masuk sebelumnya kagak disiram, wah itu yang udah di ujung masuk lagi tuh. Insyaallah akhirnya ada sebagian orang yang nggak tahan dia ngantri lama itu, dia cari tempat agak sepi dikit, dia nongkrong di situ, nongkrong buang air di situ, pakai ada air model mineral begini, pakai buat cebok, kelar urusan. Masalahnya belum kelar, kenapa? Karena di sono jarang hujan, kalaupun hujan sedikit, jadi yang keluar dari dubur tadi itu kena panas terik mentari luar biasa, lama-lama mengeras dia, warnanya lama-lama jadi hitam. Itulah batu KW. Jangan sampai itu kita ambil buat lempar jumroh besoknya. Gimana cara ngecek batu itu KW atau asli? Terserah lah, yang penting jangan digigit aja. Kalau digigit kacau nanti. Maka disebutnya jam'ah, kata Makhul. Ini maksudnya adalah Muzdalifah. Manusia berkumpul di Muzdalifah sebelum berangkat menuju ke Arafah, ke Mina. Apa maksud ayat ini? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Allah tuh mengajarkan fawasatna bihi jam'ah. Kuda itu menyerang langsung ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Langsung ke jantung pertahanan musuh. Artinya apa? Artinya kita ini dalam hidup harus punya tujuan. Mari kita sampaikan apa makna wal adiyati dhabaha, bahwasanya berlelah-lelah, berpayah-payah, bercapek-capek di jalan Allah itu bernilai ibadah. Dan kita kalau sudah capek, lelah, lillah, itu selain dapat pahala, kita pasti dapat tujuan. Kita ngejar Allah, ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Ngejar dunia belum tentu dapat, akhirat juga nggak bakal dapat, udah pasti. Karena ngejar dunia, akhirat nggak dapat. Dunianya belum tentu dapat. Kalaupun dapat, nggak bakal banyak. Kalaupun banyak, tidak akan pernah puas. Kalaupun puas, tidak akan lama. Tapi kalau akhirat, pasti dapat. Dapatnya pasti banyak, dan pasti puas, dan pasti lama abadi dia. Maka wal aditi dhabha mengajarkan kepada kita untuk mengejar target itu jangan setengah-setengah. Jangan asal-asalan, pokoknya fokus pada tujuan. Jangan terpedaya dengan aral rintangan sebelum sampai ke tujuan. Maka Allah mengajarkan fawasatna bihi jam'ah. Sampai dapat. Kalau belum dapat jangan berhenti pokoknya. Ayo aja terus. Meskipun ada yang dapatnya cepat, ada yang dapatnya pelan-pelan, tapi punya target, ini pasti kena, harus dapat. Nah, kita mohon pertolongan Allah dan ikhtiar yang maksimal. Maka ikhtiar maksimal dibantu dengan doa dan tawakal.
Doa tanpa ikhtiar sama dengan kosong. Ikhtiar tanpa doa sama dengan sombong. Kalau orang ikhtiar aja, usaha aja, tapi nggak pernah doa, sombong itu dia. Dia menuhankan ikhtiar. Ada sebaliknya, doa doang, tapi nggak usaha, maka itu kosong. Kita ikhtiar diiringi dengan doa. Doa diwujudkan dengan ikhtiar. Sampai dapat. Kalau tidak dapat di dunia, di akhirat. Maka itu Allah mengajarkan dalam surat Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Boleh kita buka surat Ali Imran ayat 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah punya satu keinginan, punya satu cita-cita, sudah membulatkan tekad itu, maka tawakkal 'ala Allah. Apa itu tawakal? Ikhtiar maksimal, hasilnya serahkan ke Allah. Itu tawakal. Di tawakal itu bukan pasrah. Kalau pasrah namanya tawakal. Wawunya panjang. Tawakal itu artinya pasrah. Pak, nggak kerja Pak? Mau kerja di mana? Yang pada punya ijazah aja kagak bisa kerja, apalagi saya yang kagak punya ijazah. Itu sudah tawakal. Ikhtiar dong. Ya kan kalau sudah Allah takdirkan dapat mah dapat. Kalau enggak ya enggak. Biar kata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau kata Allah nggak dapat, nggak dapat. Biar kata di rumah aja nggak kemana-mana. Kalau kata Allah dapat rezeki, dapat udah. Itu namanya tawakal. Orang malas bersembunyi di balik tawakal. Tawakal dia sebenarnya itu, tidak tawakal. Harusnya ikhtiar dulu, baru hasilnya serahkan kepada Allah. Belum apa-apa udah nyerah duluan. Tapi kan kata Imam Malik memang begitu. Kata Imam Malik, rizki Allah itu sudah ditakar tidak akan tertukar. Ikhtiar atau tidak ikhtiar kita pasti dapat. Kata Imam Malik. Bukan begitu maksudnya. Imam Malik mengatakan ikhtiar itu tidak ada kaitannya dengan hasil. Itu kata Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan enggak. Hasil itu tergantung ikhtiar. Jadi ikhtiar dan hasil punya keterkaitan. Kata Imam Malik enggak. Ikhtiar enggak ada urusannya sama hasil. Tugas kita ikhtiar. Hasil urusan Allah. Boleh jadi kita enggak ikhtiar sama sekali, hasilnya dikasih. Boleh jadi kita enggak ikhtiar dikasih, boleh jadi sudah ikhtiar enggak dikasih. Maka enggak ada kaitannya. Tapi tetap baik Imam Malik atau Imam Syafi'i mengatakan ikhtiar itu kewajiban seorang hamba, harus dia ikhtiar. Cuma beda di situ doang. Ada nggak kaitannya? Kalau kata Imam Malik nggak ada. Rizki itu sudah dijatah oleh Allah. Ikhtiar nggak ikhtiar dikasih. Adapun kita ikhtiar bentuk syukur kita kepada Allah karena dikasih fisik, dikasih badan, kerja ikhtiar. Bukan untuk ngejar rezeki. Sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah yang sudah memberikan kita nikmat. Kata Imam Syafi'i enggak. Rizki itu tidak akan datang kalau tidak diikhtiarkan. Nah ini sekoteng mungkin disediain buat saya.
Tapi kalau saya liatin dong, sampai subuh tuh, kagak bakal masuk ke mulut saya, mesti dibuka, mesti dimakan. Itu ada ikhtiar tuh, begitu. Kata Imam Malik, enggak ada kaitannya ikhtiar dengan hasil. Guru murid nih berdebat. Maka kata Imam Syafi'i, aku akan buktikan pendapatku yang benar. Pergilah beliau. Madinah itu banyak pohon kurma. Kuli metik kurma. Beliau musim panen kurma itu, beliau kerja bantu metik kurma itu, dikasihlah bayarannya, upahnya dengan beberapa tangkai kurma. Pulanglah beliau ke gurunya. Lihat ini Syekh, aku yang benar. Aku usaha ikhtiar dapat rezeki. Kalau aku di sini aja nggak bakal dapat nih kurma. Berarti betul apa yang aku katakan, ikhtiar menentukan hasil. Hasil ditentukan dengan ikhtiar. Kata Imam Malik, aku juga benar. Benar bagaimana? Orang saya kerja, saya dapat ini. Kata Imam Malik, buktinya saya nggak kerja, nggak kemana-mana. Kamu yang kerja, dapat kurma, kamu datang ke sini ngasih saya. Saya dari tadi duduk aja. Datang sendiri itu kurma ke saya. Kamu yang nganterin. Berarti dua-duanya benar. Meskipun berbeda dalam hal itu tadi, tapi dua-duanya sepakat bahwa ikhtiar itu wajib. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah bulat pada satu tujuan, satu niat, satu tekad, maka sisanya tawakal kepada Allah. Ikhtiar maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Maka kadang kita di level azam tak aja susah tuh. Belum ketawakal Allah ya, baru azam tak aja suka bingung gitu. Bertanya, sebenarnya Bapak mau apa sih? Saya juga bingung mau apa sebenarnya saya ya. Dia sendiri bingung dia mau apa gitu. Kemarin ada HRD dia cerita, dia bilang, saya interview beberapa calon karyawan itu, dia tanya, kamu punya skill apa? Jadi setelah lihat, oke, kamu punya skill apa? Yang kira-kira menurut kamu, saya atau perusahaan ini layak, pantas menerima engkau. Saya, apa ya kelebihan saya ya? Langsung, nenong. Ada yang pura-pura merendah. Saya mah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dikasih kerjaan, insya Allah saya masih kerjain. Ada juga begitu. Ini dia nggak tahu nih kemampuan diri sendiri, nggak tahu. Gimana kita mau menyerahkan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu dia mampu apa enggak gitu. Ada yang modelnya melas katanya. Iya Pak, saya memang nggak tahu, saya nggak punya keahlian apa-apa. Tapi saya kalau dikasih pekerjaan apapun saya akan kerjain, saya akan belajar gitu. Kata HRD, belajar bukan di sini Mas. Ini perusahaan bang bisa berabe kalau dijadikan sebagai kelinci percobaan, tempat belajar. Belajar kemarin di kampus. Kadang kelemahan kita di situ. Kita ditanya apa kelebihanmu, kita bingung. Jadi bagaimana kita mau menentukan kita mau jadi apa, kita mau ngapain? Karena kita juga ya nggak tahu saya mau ngapain ini. Kamu maunya apa? Apa saya maunya ya? Bingung gitu. Maka kita harus punya tuh ya, belajar. Oh saya ini kayaknya kalau anak-anak ini misalnya sekolah, oh saya kayaknya suka ini di rumah itu atau di asrama itu suka nyoret-nyoret tembok. Oh berarti mungkin ada keahlian di bidang menggambar atau mau jadi arsitek, bisa sama pemokok nanti. Saya kalau di asrama cerewet, berarti bisa jadi komentator, karena komentator kerjaannya komentar aja tuh, ada pekerjaan juga tuh. Nonton bola semua dikomentarin. Messi nendang penalti bodoh katanya, Mbappe nggak bisa, nggak becus, masya Allah. Giliran dia boro-boro nendang bola, baru masuk udah ngedreg-deg. Tapi emang kerjanya komentar ya, komentator ya, komentar aja udah. Dan digaji loh. Komentar dia nggak bisa sebenarnya kan, atau belum tentu dia bisa, tapi dia kerjanya memang tukang komentarin. Ya, tapi dikasih digaji dia. Ada yang suka ngatur-ngatur, mungkin dia jadi MC. Oh sekarang para artis itu para berlomba-lomba mendingan nge-MC daripada
syuting sinetron katanya. Karena stripping itu, sinetron itu capek lelah luar biasa. Dia syuting sampai malam, sampai pagi. Ngambilnya cuma satu scene doang, tapi nunggunya lama banget, capek. Nge-MC sejam, 2 jam, 3 jam paling lama acara. Mau bayarannya udah jelas. Kerjaannya jelas. Datang jam sekian, selesai jam sekian. Beres, rapi udah. Oh, itu pekerjaan yang ternyata banyak yang membutuhkan dan tidak semua orang punya skill itu. Dia disuruh nge-MC, bikin orang bete ya. Bikin acara jadi molor, jadi lama sekali. Luar biasa ya. Itu butuh skill tuh. Nah, ada anak-anak yang memang skillnya di situ dia. Ah, itu diasah. Dari anak-anak, terutama anak-anak kita ya. Dari sekarang kalian sudah bisa melihat kecenderungan, potensinya apa, di mana. Itu tinggal dikembangkan, saya mau itu. Lalu setelah itu fokus. Ya, fokus sampai dapat. Gitu. Kita tidak harus menguasai semua hal kan. Ya, kita cukup 1-2 hal, tapi kita fokus. Itu lebih baik daripada berusaha untuk mengetahui dan menguasai semua hal. Pada ujungnya tidak ada satu hal pun yang dia kuasai kan akhirnya. Jadi kita pada tahap azam tak aja, itu banyak yang udah melempem di situ ya, belum sampai ke tawakal ala Allah. Tapi kita dengan belajar, kita dengan mengaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita berusaha untuk selalu memiliki azam yang kuat, menginginkan kebaikan. Kalau dulu guru kami di pesantren itu ngasih pesan, apa yang kau inginkan tulis yang gede di kertas, tempel di tempat yang paling sering kau bisa lihat. Jadi di pintu lemari tulis, saya mau jadi ini, tulis itu. Di dalamnya juga buka, saya mau jadi ini. Ntar di tembok itu juga, mau beli ini, mau itu terus. Fokus, benar-benar fokus. Ada orang-orang itu yang dikasih, kita itu kalau merindukan sesuatu yang sudah pernah ketemu, namanya syauqan. Tapi kalau belum pernah ketemu, tapi kita merindukannya, itu namanya tauqan. Jadi ada orang yang gampang merindukan sesuatu yang pernah dia lihat, pernah dia datangi misalnya, itu dia merindukannya, itu namanya syauq. Sementara kalau dia belum pernah lihat, dia belum pernah ketemu, tapi dia pengen itu, mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia punya, itu namanya tauq. Ada orang-orang yang diberi jiwa itu yang tawaqah. Dia selalu menginginkan sesuatu yang belum dia miliki dengan keinginan yang sangat kuat. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini itu di antara orang yang memiliki itu. Dia selalu berdoa, Allahumma ati Allahumma atini nufusan tawaqah. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa itu yang selalu menginginkan sesuatu, tapi yang baik ya. Ketika masih kecil kata dia, aku menginginkan menjadi penghafal Quran. Maka aku belajar dengan giat luar biasa sampai hafal tuh Quran. Apa? Sampai dapat. Akhirnya jadi penghafal Quran. Cerdas luar biasa. Setelah itu dia bilang, saya pengen jadi gubernur. Jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, dia bilang, saya mau menikahi Fatimah. Kalau tidak salah istrinya Fatimah ya. Saya ingin menikahi Fatimah, gadis paling cantik yang ada di wilayah itu ketika itu. Dia bilang, ini wanita paling cantik, saya yang harus dapat dia. Dapat, jadi bininya beneran. Setelah itu, saya pengen jadi khalifah, jadi khalifah dia. Maka setelah dia sudah dapat itu semua, dia pernah pengen jadi penghafal Quran, udah jadi. Setelah itu dia pengen menikahi seorang wanita yang bernama Fatimah cantik, dapat dia nikahi. Setelah itu dia pengen jadi gubernur, jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, dia bilang, saya pengen jadi seorang khalifah, tapi yang amanah, yang mampu mensejahterakan. Maka Allah kasih itu. Setelah itu apa kata dia? Aku sudah mendapatkan semua dunia, yang terakhir aku ingin mendapatkan surga. Gimana caranya? Ini seorang pemimpin dia.
Jadi seorang pemimpin, begitu dia dilantik jadi khalifah, bilang sama istrinya, semua perhiasanmu lepas. Pakai pakaian yang biasa, yang sederhana. Aku juga melepas semua aksesoris dunia. Tapi kan ini kita dapat sebelum jadi khalifah. Sebelum jadi khalifah kita sudah punya harta. Begitu kita sudah jadi khalifah, orang tidak mau tahu. Orang ngelihatnya kita hidup mewah, hidup glamor, makan duit rakyat. Luar biasa. Maka hidupnya sangat sederhana. Sampai istrinya udah nggak tahan. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, ya terserah kau milih dunia atau milih aku, milih Allah bersamaku. Lalu kata istrinya, aku memilih Allah bersamamu. Masya Allah, so sweet banget itu. Cuit cuit cuit. Sederhana sekali, hidup sederhana, Masya Allah. Kalau di kita luar biasa, hakim aja, emasnya digeledah 74 kilo. Sebesar badan saya itu 74. Masya Allah. Monas saja itu, Monas emas pelapisnya cuma 72 atau 71 katanya kan. Kubah emas Depok ini, masih kubah emas itu cuma 72 atau 71. Dia 74 kilo. Masya Allah. Bukan 74 gram, kilo. La haula wala quwata illa billah. Belum duitnya dan segala macam, Masya Allah. Nah, yang gitu-gitu jangan kita tiru dah, nauzubillah. Tapi kayak Umar bin Abdul Aziz, penting tuh. Saya pengen sesuatu, maka dia kejar sampai dapat. Kalaupun tidak dapat, minimal 2/3-nya. Kalau nggak 2/3-nya, minimal setengahnya. Gitu. Pokoknya saya harus jadi penghafal Quran. Alhamdulillah bisa jadi ngapal 30 juz. Kalaupun nggak 30 juz, minimal 20 juz kan. Nggak 20 juz, 15. Dapat lah gitu. Targetnya maka dibikin tinggi. Oleh karenanya orang tua kita bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit, ya, bukan setinggi langit-langit. Karena kalau diulang langitnya tuh jadi pendek dia, yang segini doang. Langit saja. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 19, orang kalau menginginkan dunia, dia kejar dapat. Orang pengen akhirat, dia kejar juga pasti dapat. Di surat Al-Isra ayat 19 boleh kita buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Mohon maaf dari 18, Syekh. Dari 18. Oh, iya. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang dunia ini, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, ia adalah mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, jadi siapa yang pengen dunia, dia kejar mati-matian tuh dunia, kami kasih. Tapi mana sya'u liman nurid, sesuai dengan apa yang kami kasih. Bukan sesuai dengan apa yang dia pengen dan dia minta. Sehingga boleh jadi tadi ada orang pontang-panting ngejar dunia nggak dapat-dapat. Semakin dikejar semakin jauh dia. Tapi dapat dunia sesuai dengan kadarnya yang Allah tentukan untuk orang tersebut. Yang penting dia
berusaha untuk ngejar dunia itu. Begitu juga sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, terus dia melakukan step-step, langkah-langkah yang dia tempuh untuk mendapatkan akhirat itu dia lakukan, maka kata Allah itu usahanya mashkuro. Mashkuro ini artinya sedikit dan kecil, tapi Allah apresiasi yang besar. Itu mashkur. Karena dia sudah niatnya pengen dapat akhirat, dia lakukan step-stepnya, langkah-langkahnya, maka kami kasih. Meskipun langkahnya itu, step-step yang dia lakukan, itu dibandingkan dengan surga, kecil banget sebenarnya. Tapi kami kasih, kata Allah. Luar biasa. Karena ada orang pengen akhirat, tapi nggak mau beribadah. Kalau ditanya, apa yang kau inginkan hidup? Ya saya pengennya hidup masa muda foya-foya, udah tua kaya raya, mati masuk surga. Dasmu. Dia pikir surga punya bapak moyangnya. Mana bisa begitu? Tarjun najah walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kau menginginkan kesuksesan tapi tapi tidak mau ikhtiar usaha untuk menempuh kesuksesan itu. Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Perahu itu enggak bakal bergerak di atas pasir. Gimana caranya perahu supaya bergerak? Bawa ke air, di air dia berjalan. Kalau di darat ya nggak bisa. Artinya kita mau berusaha, mau surga, mau kesuksesan, tapi nggak ada ikhtiarnya. Ya gimana mau dapat? Tapi orang kalau sudah berikhtiar, sudah berusaha di jalannya itu, dia pasti dapat, pasti. Meskipun nggak nyampe. Bahkan kalau ada hijrah itu, orang dia hijrah. Saya nggak mau lagi melakukan perbuatan dosa maksiat. Semua itu akan saya tinggal. Mulai besok saya berubah menjadi lebih baik. Besok alhamdulillah dia mulai dengan zikir pagi. Agak siang waktu duha mati. Padahal dia melakukan dosa maksiat puluhan tahun. Baru tobat malam ini, besok baru beramal sedikit doang langsung meninggal. Itu tetap masykuro tuh. Tetap diterima, Allah kasih apresiasi, nilainya udah sempurna. Semua dosa-dosanya terhapuskan. Waman yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Surat An-Nisa ayat 100 kita buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Dia keluar dari rumah, belum nyampe ke tempat tujuan, tapi karena dia niatnya karena Allah, dan sudah ada ikhtiar tuh, karena udah keluar dari rumah, langsung meninggal. Belum keluar dari Mekah itu sudah keburu ketangkap, dibunuh. Nah itu kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah pahalanya dapat sempurna. Luar biasa ya. Kalau kerja di perusahaan misalnya, dia biasa gajian itu tanggal 27 misalnya. Selesai gajian, ngawal kerja lagi. Baru masuk pertama tanggal 28 meninggal. Mungkin dapat pesangon, tapi gaji 1 bulan itu belum tentu dikasih. Ada beberapa perusahaan mungkin ngasih gaji 1 bulan untuk 1 bulan ke depan. Padahal dia kan cuma sehari doang kerja tuh.
Ya, karena meninggal mungkin enggak dikasih pesangon lah karena kemarin dia bekerja lama. Tapi itu gaji dia bulan itu karena dia baru 1 hari kerja, mungkin nggak dikasih. Ada mungkin beberapa perusahaan yang selain pesangon gaji bulan itu dikasih, ada juga gitu. Tapi kebanyakannya mungkin enggak gitu. Tapi Allah udah pasti dikasih gitu. Padahal baru start banget, baru mulai banget tuh. Yang penting sa'alaha sa'yaha. Sudah mulai dia usaha, sudah mulai dia ikhtiar di jalan Allah, Allah kasih. Maka itu Allah mengatakan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mashkura itu Allah sangat mengapresiasi dan memberikan ganjaran yang sempurna bagi dia. Maka dalam hidup ini kita harus fokus pada tujuan, jangan mudah tergoda. Nah, anakku kalian harus sampai sukses kuliah, jangan tergoda a i u e o sampai benar-benar dapat. Yang laki-laki jangan tergoda dulu dengan perempuan. Kalian kalau sudah sukses jadi orang hebat, perempuan itu ngantri. Ngapain perempuan ngantri? Tahu, entah sembako, entah apa dia ngantri itu. Penting ngantri aja. Kalian yang perempuan, kalian harus sampai sarjana, belajar sampai sukses. Kalau ada laki-laki deket-deketin aja, bilang nanti dulu bang. Dia masih tetap kekeh, kasih pertanyaan, tebak-tebakan. Daun-daun apa yang nggak bisa disentuh? Daun telinga? Bukan. Daun pintu? Bukan. Daun apa dong? Daun touch me. Sampai kalian sarjana. Daun touch me. Kalau menemui masalah, hadapi. Jangan lari. Cari inti dari permasalahan untuk menemukan solusi. Karena betapa banyak orang yang dikasih masalah, dia lari. Atau dia menghindar, atau dia mencari kambing hitam. Dia nggak berani menghadapi. Kenapa? Mungkin karena ada sebagian kita orang tua kadang-kadang memberikan pola asuh yang kurang pas sama anak kita. Dengan cara apa? Anak tidak dibiarkan mencoba. Ketika dia kesulitan, langsung take over kita. Pak, tolong Pak, ini dapat PR matematika susah banget. Sini. Ah, gini doang. Nih, udah nih, tuh. Selesai masalah, tapi kita sedang membuat masalah baru. Dia tidak survive. Dia tidak belajar menyelesaikan masalahnya. Dikit-dikit ngadu, Pak, tolongin Pak. Sini, apa? Ada apa? Mana? Kita yang maju, bukan dia yang menyelesaikan masalahnya. Harusnya dia menyelesaikan. Kenapa kamu nangis? Itu digalakin, lawan. Ayo Bapak liatin, lawan. Biar dia bisa menghadapi masalahnya. Ada masalah, kerjakan sendiri, hadapin sendiri. Mau nangis, darah segala macam, ayo tungguin. Anak saya itu sangat gak suka menggambar gitu. Kalau suruh menggambar tuh nangis luar biasa kalau udah PR gambar itu. Padahal saya termasuk hobi gambar dulu gitu. Tapi kita udah sepakat, saya dan istri itu sepakat. Pokoknya nggak boleh kita take over tugas anak gitu. Pokoknya nangis darah sekali, gambar, ayo gambar. Tapi gambar aku jelek, nggak apa-apa. Siapa yang bilang jelek? Yang bilang jelek, hadapin mama nih. Kamu harus gambar yang penting. Gambar. Sekarang dia malah hobi menggambar. Benci banget sama bahasa Inggris, bukan benci, takut sekali dia kalau disuruh ngomong bahasa nggak bisa, dia nggak mau. Ayo belajar. Harus begitu, dia hadapin sendiri. Sampai akhirnya nilai bahasa Inggris tinggi luar biasa ini. Dia bilang, saya waktu SD boro-boro ngerti cuman yes no itu doang gitu. Karena sekarang luar biasa. Tapi itu karena kita arahkan dia harus menghadapi itu. Jangan sampai kita take over, kita ambil. Dikit-dikit, aku nggak bisa, sini, biar papa aja. Sini, biar mama aja. Biarkan dia, kecuali memang yang bukan di umurnya ya. SD tiba-tiba minta motor, ya itu janganlah. Bahaya buat dia, bahaya buat kita juga, bahaya buat orang lain juga. Ada orang tua gampang sekali, anak SD dikasih motor, listrik lagi motornya. Nggak ada suara. Dibelokkan, ngebut. La ilaha illallah. Kita yang kaget. Umbere jahe langsung keluar ya. Jatuh, membahayakan.
Sehingga anak ini tumbuh besar karena tidak biasa diajar untuk menghadapi masalahnya. Dikit-dikit cari bapaknya, dikit-dikit cari emaknya. Begitu bapak dan emaknya sudah nggak ada, dia bingung menghadapi masalah dalam hidupnya. Waktu kecil kejedot meja aja, sama emaknya meja yang domel-domelin. Harusnya kan dia anaknya. Nah, sebelum kau lahir meja ini udah ada di sini. Kenapa kau tabrak dia? Harusnya kan begitu. Bukan dipukul. Dasar meja gak ada matanya, meja gak ada matanya. Emang meja gak ada matanya. Kita harus belajar mendidik anak-anak kita ini untuk menghadapi masalahnya. Seberat apapun kau hadapi. Kita yang mengarahkan. Nah, kita kasih support. Kita siap menghadapi kapan dia gagal, kapan dia ternyata tidak diapresiasi di luar sana. Kitalah tempat kembalinya. Itu aja. Maka dengan begitu dia akan belajar survive. Karena itu warisan terbaik orang tua buat anak bukan harta, bukan aset, tapi kemandirian. Sebanyak apapun harta dan aset kita, kalau anak itu nggak mandiri, habis ludes itu semuanya. Tapi biarpun nggak banyak harta yang kita tinggalkan, kalau anak itu sudah mandiri, dia bisa hidup dimanapun, insya Allah. Mandirian. Dan kalau saya kemarin ngisi di sekolah polisi ini di apa namanya, yang Pasar Jumat ini, ya sespual di situ, ya, iseng-iseng aja ngobrol-ngobrol gitu sama pelatihnya, dia bilang dari mana menentukan, bukan menentukan sih, menjadi gambaran ini dia bisa sukses atau tidak. Katanya itu dari bangun tidur, kemampuan merapikan kasur. Didikan pertama di situ katanya. Bangun tidur, dia harus sudah merapikan kasur. Jadi pergi kamar mandi atau keluar meninggalkan kamar, kamar udah rapi bersih. Anak-anak itu, kalau kalian ingin sukses di luar sana, masa depan sana, dimulai dari hal yang terkecil. Apa itu? Kasur, tempat kalian tidur itu. Tidur, berantakan, pagi-pagi bangun, langsung rapikan. Bantalnya rapiin, selimutnya rapiin, baru pergi kamar mandi, sholat, belajar, dan seterusnya. Jangan kita tinggalkan kasur berantakan. Karena kalau kasur aja berantakan, di luar sana jauh lebih berantakan. Menyelesaikan kasur yang di depan mata, yang gampang aja nggak bisa, apalagi kita menyelesaikan masalah di luar sana yang sangat banyak macam dan rupanya. Ya. Maka itu hal sederhana, tapi dari situ kita belajar kemandirian. Jadi ayat ini, fawasata nabihi jam'a, mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus punya tujuan, tapi tujuannya harus lillah, harus karena Allah, harus untuk Allah, memiliki kebermanfaatan. Lalu setelah itu kita tawakkal 'ala Allah, telah menentukan tujuan, tawakal 'ala Allah, ikhtiar semaksimal mungkin, bantu dengan doa, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita, mimpi kita semua diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang sukses di dunia ini dan sukses pula kelak di yaumul qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas akhir dari ayat kelima ya. Berarti nanti sudah masuk ke ayat ke-6, itu sudah beda lagi temanya. Ayat ke-6 itu ketika cinta terhadap harta berlebihan. Ketika cinta terhadap harta berlebihan. Ayat 6 sampai 8. Tab ini barangkali bisa disampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.